Kekuatan militer merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suatu negara dalam rangka menjaga kedaulatannya. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Dan penguasaan teknologi untuk berbagai jenis kapal. Ya, mulai dari kapal selam, kapal permukaan dan sebagainya, kita sudah menguasai semuanya. Jadi, kalaupun sekarang kemudian ditantang itu, PT PAL bisa nggak membuat kapal selam sendiri dengan desain sendiri? Kita sudah siap. Bisa. Bahkan kapal induk pun desain sendiri dan kita bangun, kita sudah siap semua. Bayangkan jika Indonesia tidak hanya memiliki kapal induk pertama, tetapi juga mampu mempelajari setiap detail teknologinya untuk menjadi fondasi lahirnya kapal induk buatan dalam negeri. Inilah target besar yang mulai ramai dibahas setelah kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi dipastikan akan dimodifikasi di PT PAL Indonesia. Menurut sejumlah laporan, proses modifikasi kapal induk tersebut akan dilakukan di galangan PT PAL. Langkah ini bukan sekedar memperbaiki atau menyesuaikan kapal dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi para insinyur Indonesia untuk mempelajari desain, struktur, sistem propulsi, hingga tata letak kapal induk secara langsung. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Djenot atau yang akrab disapa Adri, sebelumnya juga beberapa kali menegaskan ambisi PT PAL untuk terus meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional. Pengalaman membangun kapal perang, fregat, kapal selam, hingga melakukan modernisasi kapal induk diharapkan menjadi batu loncatan menuju kemampuan membangun kapal yang lebih besar di masa depan. Jika seluruh proses pembongkaran, inspeksi, dan modifikasi benar-benar dilakukan di Indonesia, maka para teknisi lokal akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Mereka dapat memahami bagaimana konstruksi lambung kapal induk, sistem kelistrikan, ruang mesin, hanggar pesawat, hingga integrasi berbagai sensor dan sistem tempur bekerja dalam satu platform raksasa. Namun perlu dipahami, mempelajari teknologi kapal induk tidak otomatis berarti Indonesia dapat menyalin atau menduplikasi kapal tersebut begitu saja. Desain kapal perang tetap dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, perjanjian kerjasama, dan aturan transfer teknologi. Karena itu, apabila Indonesia suatu hari membangun kapal induk sendiri, desainnya kemungkinan merupakan hasil pengembangan baru yang memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama proses modernisasi, bukan salinan identik dari Giuseppe Garibaldi. Meski demikian, pengalaman tersebut akan menjadi lompatan besar bagi industri galangan kapal nasional. Indonesia sudah membuktikan mampu membangun fregat merah putih, kapal selam melalui kerjasama transfer teknologi, hingga berbagai kapal perang modern di dalam negeri. Dengan bertambahnya pengalaman menangani kapal induk, kemampuan rekayasa nasional diperkirakan akan meningkat semakin pesat. Bila target jangka panjang itu berhasil diwujudkan, bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia memiliki kapal induk hasil rancangan anak bangsa yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi di wilayah kepulauan. Perjalanan menuju ke sana tentu masih panjang, tetapi kesempatan mempelajari Giuseppe Garibaldi dapat menjadi salah satu langkah paling penting dalam sejarah industri pertahanan maritim Indonesia. Atima. Apabila proyek ini berjalan sesuai rencana, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh TNI Angkatan Laut, tetapi juga oleh industri pertahanan nasional secara keseluruhan. Selama proses pengerjaan, ratusan hingga ribuan tenaga ahli Indonesia berpotensi terlibat, mulai dari insinyur perkapalan, teknisi pengelasan, ahli kelistrikan, hingga spesialis sistem persenjataan. Pengalaman tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri maritim. Selain itu, berbagai perusahaan lokal yang memasok komponen kapal juga dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan produksinya. Semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah yang dinikmati industri nasional. Hal inilah yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pengembangan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Namun, membangun kapal induk bukan hanya persoalan ukuran kapal. Tantangan terbesarnya adalah mengintegrasikan berbagai sistem yang sangat kompleks, mulai dari sistem propulsi, pembangkit listrik, radar, komunikasi, navigasi, hingga fasilitas untuk mengoperasikan helikopter atau pesawat.
Semua sistem tersebut harus bekerja secara terpadu agar kapal dapat beroperasi dengan aman dan efektif. Karena itu, apabila Indonesia benar-benar ingin memiliki kapal induk buatan sendiri di masa depan, prosesnya kemungkinan akan dilakukan secara bertahap. Pengalaman dari proyek modernisasi Giuseppe Garibaldi dapat menjadi bekal untuk mengembangkan desain kapal yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia tanpa harus menyalin kapal tersebut secara identik. Banyak pengamat menilai bahwa keberhasilan PT PAL dalam menangani proyek berskala besar akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan industri galangan kapal Indonesia. Hal ini juga dapat membuka peluang kerjasama internasional baru, baik dalam pembangunan kapal perang maupun proyek maritim lainnya. Pada akhirnya, proyek ini bukan sekadar tentang sebuah kapal induk. Yang jauh lebih penting adalah transfer pengalaman, peningkatan kemampuan teknis, dan penguatan industri nasional. Jika seluruh pengetahuan yang diperoleh mampu dimanfaatkan secara maksimal, Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan kapal perang berteknologi tinggi hasil karya anak bangsa pada masa mendatang. Kedepan, langkah Indonesia kemungkinan tidak akan berhenti pada modernisasi satu kapal saja. Pengalaman yang diperoleh dari proyek ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan berbagai kapal perang berukuran besar dengan teknologi yang semakin maju. Setiap proses pembongkaran, pemeriksaan struktur, pemasangan kembali sistem, hingga pengujian akan menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi para insinyur Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong peningkatan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN pada industri pertahanan. Semakin banyak komponen yang dapat diproduksi di Indonesia, semakin kecil ketergantungan terhadap pemasok luar negeri. Hal ini penting agar proses perawatan maupun pembangunan kapal perang di masa depan dapat dilakukan dengan lebih mandiri. Meski demikian, perlu dipahami bahwa keberhasilan proyek ini tetap bergantung pada kerjasama dengan pihak Italia dan ruang lingkup transfer teknologi yang disepakati kedua negara. Tidak semua teknologi atau desain kapal perang dapat dipelajari ataupun digunakan secara bebas karena terdapat perlindungan hak kekayaan intelektual, ketentuan lisensi, serta pembatasan dalam perjanjian kerjasama internasional. Apabila seluruh tahapan berjalan sukses, Indonesia akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam menangani kapal perang berukuran besar. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk merancang kapal masa depan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan Indonesia, kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut, serta kemampuan industri nasional. Karena itu, proyek Giuseppe Garibaldi dipandang banyak pihak bukan hanya sebagai upaya menambah kekuatan armada TNI AL, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan industri pertahanan nasional. Meskipun belum berarti Indonesia akan langsung mampu membangun kapal induk sendiri, proyek ini dapat menjadi salah satu batu loncatan penting menuju kemandirian teknologi maritim di masa depan. Satu suraga. Dalam dunia industri pertahanan, tidak ada negara yang langsung mampu membangun kapal perang paling canggih tanpa melalui proses belajar yang panjang. Hampir semua negara yang kini memiliki industri pertahanan maju memulainya dari proyek kerjasama, modernisasi, hingga transfer pengetahuan sebelum akhirnya mampu menghasilkan desain sendiri. Indonesia pun telah melalui proses serupa. Pengalaman membangun kapal perang bersama mitra luar negeri, memproduksi kapal pendarat, kapal patroli hingga fregat modern telah memberikan bekal yang semakin kuat bagi para insinyur nasional. Setiap proyek menjadi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan desain, manufaktur, pengujian, dan pemeliharaan. Apabila pengalaman dari proyek Giuseppe Garibaldi dapat dimanfaatkan secara optimal, maka bukan tidak mungkin Indonesia suatu saat mampu merancang kapal induk ringan atau kapal serbaguna yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Namun, hal itu tetap memerlukan investasi besar, pengembangan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta keputusan strategis dari pemerintah. Yang jelas, keberhasilan proyek ini akan menjadi tolok ukur penting bagi kemampuan PT PAL Indonesia dalam menangani kapal perang berukuran besar. Jika hasilnya memuaskan, kepercayaan terhadap industri pertahanan nasional akan semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di mata mitra internasional. Kini perhatian publik tertuju pada setiap perkembangan proyek tersebut. Masyarakat berharap pengalaman yang diperoleh tidak berhenti sebagai proyek modernisasi semata, tetapi benar-benar menjadi bekal untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Perlu diingat,
Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa Indonesia akan membangun atau menduplikasi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Yang telah disampaikan secara resmi adalah rencana modifikasi kapal tersebut di PT PAL Indonesia. Adapun kemungkinan Indonesia mengembangkan kapal induk sendiri di masa depan masih merupakan target atau visi jangka panjang yang bergantung pada kebijakan pemerintah, kemampuan industri, pendanaan, serta kerjasama teknologi yang akan terus berkembang. Jika langkah demi langkah ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin mendekati cita-cita menjadi salah satu kekuatan maritim yang mandiri di kawasan dengan industri galangan kapal yang mampu mengerjakan proyek-proyek strategis berteknologi tinggi hasil karya anak bangsa.